5 kesalahan umum orang saat menilai keris. Yang pertama, menganggap keris itu mistis dan menakutkan. Banyak orang langsung merasa ngeri saat melihat keris, seolah keris pasti angker, berisi, atau berkaitan dengan hal gaib. Padahal keris juga bisa dijelaskan secara logis dari sisi metalurgi, estetika, simbol budaya, hingga sejarah peradabannya. Yang kedua, mengira keris sepuh pasti lebih baik dari keris baru. Keris lama belum tentu lebih unggul. Nilai sebuah keris tidak hanya ditentukan oleh usia, tapi juga garapnya, kualitas tempa, bahan pamor, dan kedalaman filosofi di dalamnya. Banyak keris baru buatan empu masa kini yang sangat matang secara artistik maupun spiritualnya. Yang ketiga, menilai keris dari ketajamannya. Banyak yang berpikir keris harus tajam, padahal keris berbeda fungsi dengan pisau maupun pedang. Ia bukan alat untuk menebas atau memotong, bukan pula dibuat untuk berperang, melainkan sebagai simbol dan media perenungan, spiritualitas, dan juga kehormatan. Yang keempat, terlalu percaya pada cerita paranormal tanpa literasi. Banyak orang hanya mendengar cerita dari katanya, jarene, atau omongan dukun, padahal menilai keris seharusnya disertai literasi, mempelajari sejarahnya, mengenali pamornya, memahami dapurnya, serta filosofi di baliknya. Tanpa itu, kita mudah tersesat oleh mitos dan persepsi yang keliru. Yang kelima, menganggap keris hanya milik orang Jawa. Memang keris sangat identik dengan Jawa, tapi keris bukan milik satu etnis saja. Keris adalah warisan budaya Indonesia, diakui oleh UNESCO dan hidup di berbagai daerah, mulai dari Bali, Bugis, hingga Madura. Keris adalah wajah kebudayaan Nusantara yang begitu majemuk. Nah, supaya tidak keliru lagi dalam memahami keris, kita perlu lebih akrab lagi dengan dunia keris dan tusan aji, lebih memahami dengan cukup literasi, serta lebih mencintainya dengan simbol jati diri. Untuk itu, mari kita bareng-bareng memahami keris secara cerdas dan bijaksana.